Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Rahmayani, nomor induk mahasiswa 18.33074. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sifat Fisikokimia dan Organoleptik Flax berbasis tepung, biji nangka, dan kulit kacang hijau untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu metodologi penelitian. Latar belakang saya membuat rancangan penelitian ini yaitu karena kulit kacang hijau dan biji nangka merupakan hasil limbah. Kulit kacang hijau merupakan hasil limbah dari pembuatan makanan khas Yogyakarta, yaitu bakpia. Dalam satu hari, pengrajin bakpia dapat menghasilkan 10-30 kg kulit kacang hijau. Sedangkan biji nangka merupakan hasil limbah dari produsen keripik nangka dan juga limbah dari masyarakat yang tak mengkonsumsi buah nangka. Buah nangka yang telah dimakan dapat menimbulkan limbah sebanyak 65% sampai 80% dari berat keseluruhan. Biji nangka ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan gudeg atau makanan khas Yogyakarta. Namun, biji nangka juga dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan produk baru, yaitu flax dengan cara ditepungkan terlebih dahulu. Kemudian, mengapa saya memilih flax untuk penelitian ini? Karena flax merupakan makanan ringan yang sangat digemari oleh semua kalangan, dari lansia hingga balita. Biasanya flax ini dikonsumsi pada saat sarapan atau makan pagi sebelum mengawali aktivitas. Di sini ada 4 rancangan penelitian. Yang pertama adalah apakah pencampuran tepung biji nangka dan tepung kulit kacang hijau menghasilkan kandungan gizi yang cukup, dan bagaimana tingkat kesukaan panelis terhadap flax. Kemudian apakah pencampuran tepung biji nangka dan tepung kulit kacang hijau ini dapat meningkatkan kadar serat dalam flax. Kemudian, bagaimana formulasi terbaik pembuatan flax? Apakah baik atau tidak? Apakah pencampuran tepung biji nangka dan tepung kulit kacang hijau ini berhasil membuat flax yang bagus? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui formulasi terbaik sesuai dengan uji organoleptik atau uji kesukaan. Yang kedua adalah mengetahui formulasi terbaik sesuai nilai gizinya. Yang ketiga adalah mengetahui formulasi terbaik sesuai dengan kadar serat. Manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat memanfaatkan limbah menjadi suatu produk yang bermanfaat serta bergizi, dan juga menambah pengalaman, pengetahuan, serta wawasan bagi peneliti. Untuk masyarakat sendiri dapat memberikan masukan atau ilmu baru bahwasanya kulit kacang hijau dan biji nangka ini dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan produk yang bernilai ekonomis sebagai usaha menambah penghasilan. Menurut Rukmana tahun 1997, biji nangka termasuk kingdom Plantae, kelas Angiospermae, ordo Morales, famili Moraceae, genus Artocarpus, spesies Atycarpus heterophyllus. Manfaat biji nangka bagi kesehatan tubuh serta mengobati beberapa jenis penyakit, diantaranya dapat mencegah anemia dan dapat menghambat kanker karena memiliki fitonutrien seperti lignan, isoflavon, dan savonin yang merupakan senyawa antioksidan. Kemudian, menurut Virus tahun 2000, biji nangka mengandung air 57,7 gram, 36,7 gram, kalori sebanyak 150 kilokalori, lemak 0,1 gram, protein 4,2 gram, serat 2,9 gram, kalsium 33 mg, fosfor 1 mg, besi 200 mg, tiamin 0,2 mg, serta asam askorbat 10 mg. Menurut Departemen Perindustrian RI tahun 2000, tepung biji nangka mengandung komponen gizi seperti air 12,4%, abu 3,24%, protein 12,9%, lemak 1,12%, karbohidrat 71,05%, dan serat kasar 2,74%.
serta menurut Supriyadi dan Pangesti tahun 2014, tepung biji nangka ini mengandung amilopektin yaitu 49,5%. Ditinjau dari karbohidratnya, ternyata biji nangka mengandung pati cukup tinggi yang berkisar 40-50%. Pati di dalam tepung biji nangka ini dapat digunakan sebagai bahan pembentuk tekstur pada produk yang akan dihasilkan. Dari kandungan amilopektin yaitu 49,5%, ini dapat menghasilkan fleks yang renyah. Menurut Purwono tahun 2010, kulit kacang hijau termasuk kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Rhizales, famili Leguminosae atau Fabaceae, genus Phaseolus, spesies Radiolus. Kacang hijau dalam 100 gram menurut Direktorat Gizi Depkes RI tahun 1997 mengandung energi sebanyak 345 kalori, karbohidrat 62,9 gram, lemak sebanyak 1,26 gram, protein sebanyak 22,2 gram, kalsium sebanyak 125 mg, fosfor sebanyak 320 mg, besi sebanyak 6,7 mg, vitamin 157 IU, vitamin B 0,64 mg, vitamin C sebanyak 6 mg, dan air sebanyak 10 gram. Kulit kacang hijau ini menurut Rahayu 2011 mengandung protein sebanyak 13,67%, lemak sebanyak 1,17%, serat kasar sebanyak 49,44%, dan total nutrien tercerna sebanyak 64,65%. Dari hasil uji laboratorium, kulit kacang hijau menurut Handayani tahun 2009 mengandung protein sebanyak 8,73%, vitamin B1 sebanyak 0,12%, dan mengandung serat sebanyak 6,32% dari 100 gram berat yang dapat dimakan, dan kadar air sebanyak 2,41%. Kemudian flax. Flax merupakan bagian dari sereal sereal yang didefinisikan sebagai formulasi grain atau biji-bijian yang telah diproses dan cocok dikonsumsi oleh manusia tanpa pemasakan lebih lanjut. Menurut Sellis et al. 1996, Fass and Elwood pada tahun 2000 menyebutkan bahwa sereal sering diformulasikan dari biji-bijian dan kacang-kacangan serta dikonsumsi dengan susu. Kombinasi ini membantu melengkapi protein karena kacang-kacangan dan susu menghasilkan lisin dan asam amino. Tekstur adonan menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan agar dapat memperoleh flax dengan tekstur yang renyah. Di sini ada kerangka berpikir bahwasannya limbah biji nangka dan kulit kacang hijau ini dapat dimanfaatkan sebagai produk dengan cara ditepungkan terlebih dahulu. Bagaimana cara penepungannya? Itu dilakukan pencucian, perendaman, pengirisan, pengeringan, penggilingan, serta pengayakan. Setelah limbah biji nangka dan kulit kacang hijau ini menjadi tepung, maka dibentuknya flax. Di penelitian ini dilakukan 3 formulasi. Setelah terbentuknya flax, lalu dilakukan dua uji, yaitu uji proksimat dan uji sensoris. Uji proksimat meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, karbohidrat, serta kadar serat. Serta uji sensoris ini meliputi warna, tekstur, rasa, dan aroma dalam flax. Dari hasil uji proksimat dan uji sensoris, bila mana nilai gizi dalam flax yang terbuat dari campuran tepung biji nangka dan tepung kulit kacang hijau ini memadai, serta uji kesukaan dari panelis ini menyukai hasil flaxnya, maka akan menambah penghasilan serta menjadikan makanan sarapan sehat. Tempat penelitian yang dilakukan adalah di Laboratorium Teknologi Pangan dan Laboratorium Analisis Pangan di Program Studi Teknologi Pangan Universitas Ahmad Dahlan pada sekitar waktu September 2021 sampai Maret 2022.
Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau stainless steel, loyang, cetakan kue, timbangan analitik, oven pengering, sendok, nampan, blender, gagang penjepit, ayakan 80 mesh, alat soklet dan kondensor, labu lemak, penangas air, bunsen, gelas ukur, kertas saring, corong, batang pengaduk, buret, gelas beker, elmeyer, tisu, pising, dan alat tulis. Serta bahan yang digunakan adalah biji nangka yang diperoleh dari produsen keripik nangka di salah satu daerah Yogyakarta, kulit kacang hijau dari produsen bakpia di salah satu daerah Yogyakarta, tepung tapioka, gula pasir, garam, air, aquades, dieter, heksena, H2SO4 0,05N, HCl, K2SO4 10%, NaOH, asam borat 4%, dan alkohol 95%. Jenis rancangan ini bersifat eksperimental, menggunakan rancangan acak lengkap dengan satu faktorial, yaitu variasi tepung biji nangka dan tepung kulit kacang hijau. 3 formulasi. Formulasi pertama adalah 90/10, formulasi kedua adalah 70/30, formulasi ketiga adalah 50/50. Setiap formulasi dilakukan 3 kali pengulangan sehingga didapatkan 9 unit percobaan. Tahapan penelitian yang pertama adalah pembuatan tepung biji nangka yang mengacu pada DIA 2001, di mana biji nangka ini disortasi atau dilakukan pemilihan biji nangka. Takutnya ada yang buruk atau warna yang hitam. Kemudian dilakukan pencucian sehingga biji nangka menjadi bersih, lalu dilakukan perendaman menggunakan metabisulfat bertujuan untuk menginaktivasikan reaksi enzimatis dan non-enzimatis dan memperlambat pertumbuhan mikroba. Perendaman menggunakan metabisulfat ini selama 5 menit. Kemudian dilakukannya pengirisan. Kemudian setelah biji nangka dilakukan pengirisan dan menghasilkan biji nangka yang lebih kecil, maka dilakukannya pengeringan selama 24 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah biji nangka kering, maka dilakukannya penggilingan dan diayak menggunakan ayakan 80 mesh sehingga menghasilkan tepung. Yang kedua adalah pembuatan tepung kulit kacang hijau mengacu pada Marum 2013. Di sini kulit kacang hijau ini dilakukan pencucian hingga kulit kacang hijau bersih. Kemudian setelah kulit kacang hijau bersih dilakukan pengeringan selama 10 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah kulit kacang hijau kering, maka dilakukan penggilingan sehingga menghasilkan kulit kacang hijau yang lebih halus dan dilakukan pengayakan di ayakan 80 mesh sehingga menghasilkan tepung kulit kacang hijau yang lebih halus. Tahapan yang ketiga adalah pembuatan flax mengacu pada Murali 2010. Tepung biji nangka dan tepung kulit kacang hijau yang telah dibuat tadi dilakukan campuran sesuai formulasi 1, 2, dan 3. Setelah melakukan pencampuran, maka ditambahkan bahan tambahan seperti 4,7 gram tapioka, 14 gram gula pasir, 1,4 gram garam, dan 32,9 ml air. Dilakukan pencampuran hingga homogen dan membentuk adonan. Setelah membentuk adonan, lalu adonan tersebut dipipihkan dengan ketebalan 0,1 cm. Kemudian dilakukan pencetakan. Kemudian dilakukan pemanggangan selama 45 menit pada suhu 150 derajat Celcius. Kemudian dihasilkan flax dan siap diuji coba menggunakan analisis proximal dan uji otomatis. Kemudian adalah metode analisis. Metode analisis ini dibagi menjadi 2, yaitu uji organoleptik dan uji proximal. Pertama, uji organoleptik. Uji organoleptik ini menggunakan 25 panelis mahasiswa atau mahasiswi dari Prodi Teknologi Pangan Universitas Ahmad Dahlan yang dipilih secara random. Kemudian, panelis ini diminta formulir penilaian faktor berbasis tepung komposit biji nangka dan tepung kulit kacang hijau meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Menggunakan cara uji organoleptik ini menggunakan skala hedonik yang memiliki rentan 1 sampai 5. 1 merupakan sangat tidak suka. Kedua merupakan tidak suka.
Yang ketiga merupakan agak suka, yang keempat adalah suka, yang kelima sangat suka. Metode analisis uji proksimat dilakukan 6 analisis. Yang pertama adalah analisis kadar air menggunakan metode oven. Prinsip kerjanya yaitu air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama waktu tertentu. Perbedaan antara berat sebelum dan sesudah dipanaskan merupakan kadar air. Yang kedua adalah penentuan kadar abu menggunakan metode oven. Prinsip kerjanya yaitu mengkondisikan semua zat organik pada suhu yang tinggi sekitar 500-600 derajat Celcius, kemudian zat hasil pembakaran yang tertinggal ditimbang. Yang ketiga adalah metode Sochlet untuk analisis kadar lemak. Prinsip kerjanya yaitu ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang konstan dengan adanya pendingin balik. Yang keempat adalah analisis serat kasar. Yang kelima adalah analisis protein metode Jedel. Prinsipnya adalah protein dan komponen organik dalam sampel didestruksi menggunakan larutan alkali dan melalui destilat, kemudian destilat tersebut ditampung dalam larutan asam borat. Kemudian yang terakhir adalah analisis kadar karbohidrat menggunakan by difference, di mana hasil dari kadar air ditambah kadar abu ditambah kadar protein dan ditambah kadar lemak dikurangi 100%. Hasil data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji ANOVA atau Analysis of Variance dengan taraf 5%. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.